dari kelompok 3 akan mempresentasikan baik kami mengenai penerapan pembelajaran model problem based learning pada materi ekosistem. Dengan saya Listia Eka Nitias, Saya Mila Nurfi Rinandiyati. saya Lili Fadlumar, Saya Mihadul Uya Andari. Saya Mufiyal AA. pertama-tama akan disampaikan oleh Mbak Belina Nurhidayati. Praktik dari kami ini dilaksanakan di kelas 10A SMAN 115. Nah, pada kelas ini materinya yaitu ekosistem. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kami melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar di kelas 10A SMAN 115. Dengan hasilnya 84% peserta didik ini menyukai gaya belajar audio visual. Nah, sehingga saat awal pembelajaran kami memberikan video tersebut sebagai video pematik dan juga video permasalahan. Nah, melalui video tersebut peserta didik difasilitasi gaya belajarnya, membuat peserta didik menjadi berpikir kritis, memotivasi peserta didik juga. Nah, video tersebut harus dianalisis oleh peserta didik. Nah, menurut latar belakang tersebut kami menggunakan problem based learning dengan LKPD, yaitu game bergambar seperti gambar yang ada di banner ini. Tentu saja akan dijelaskan oleh Mbak Latifah. Untuk kegiatan selanjutnya, yaitu kami melakukan menggunakan metode LPBS dengan sintak yang pertama, apersepsi di awal pembelajaran, untuk mengaitkan siswa dengan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya yaitu orientasi masalah terhadap video suatu ekosistem. Jadi kami menampilkan video ekosistem kepada siswa agar mengajak siswa untuk menuju permasalahan yang akan dibahas pada pembelajaran. Kemudian mengorganisasi peserta didik untuk belajar dalam kelompok bersama dengan kelompok menggunakan LKPD. Selanjutnya yaitu membimbing penyelidikan individual, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil. Terakhir yaitu menganalisis hasil pembelajaran dengan dilakukannya evaluasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Listia. Ya, melalui pembelajaran ini kami menerapkan rancangan asesmen. Yang pertama-tama asesmen yang kami terapkan yaitu asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini kami terapkan di awal pembelajaran sebelum menentukan model pembelajaran based learning untuk didik. Jadi pada asesmen diagnostik tersebut kami menyebar angket kepada peserta didik kelas 10 melalui angket Google Form dan wawancara. Dari asesmen diagnostik tersebut kita mengetahui bahwa peserta didik menyukai gaya pembelajaran menggunakan gaya belajar audiovisual. Lalu pada penerapan asesmen diagnostik kognitif kami memberikan pertanyaan pematik di awal pembelajaran berupa pertanyaan apersepsi. Selanjutnya pada asesmen formatif yaitu ada 3 ranah, yaitu afektif, psikomotorik, dan kognitif. Pada asesmen afektif kita menilai sikap pada saat peserta didik melakukan diskusi dan presentasi di depan kelas. Lalu untuk asesmen psikomotorik kami menilai dari pembelajaran berupa tugas selanjutan yang berdiferensiasi. Di situ ada membuat poster, membuat komik atau membuat video. Lalu untuk asesmen kognitif kami menilai dari pemberian poster pada akhir pembelajaran berlangsung. Jadi hasil penilaian tersebut, hasil penilaian kognitif berupa pemberian poster melalui Google Form, kita dapatkan bahwa peserta didik mendapatkan nilai antara 40, 60, 80, dan 100. Jadi angka yang tertinggi diperoleh peserta didik yaitu 100 sebanyak kurang dari 5 orang, sedangkan yang mendapat nilai 80 lebih dari separuh kelas dari kelas 10 atau sebagian besar mendapat nilai 80. Kemudian ada 10 orang yang mendapat nilai 60 dan 5 orang mendapat nilai 40. Sehingga melalui pembelajaran audiovisual ini kita dapat simpulkan bahwa peserta didik dapat meraih nilai lebih dari nilai KKM. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Minhatul Ulia Andari. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asesmen formatif khususnya pada aspek psikomotorik atau keterampilan. Nah, pada asesmen formatif psikomotorik kami menilainya berdasarkan
mendengarkan hasil dari peserta didik melalui diskusi, presentasi, dan juga tugas lanjutan. Yang mana dari ketiga tugas tersebut atau ketiga langkah peserta didik tersebut ada rubrik masing-masing. Dari diskusi kita dapat menilainya rubriknya, contohnya kemandirian dari peserta didik, kolaborasi dengan antar sesama teman, dan sebagainya. Selanjutnya ada presentasi. Rubrik penilaiannya bisa dilihat dari cara bicaranya, ketepatan informasi yang disampaikan, dan juga cara peserta didik dalam menyampaikannya. Dan yang selanjutnya adalah terdapat kegiatan tanya jawab, yaitu feedback dari kelompok lain ketika peserta didik melakukan presentasi. Jadi nanti apabila ada feedback, guru akan mengamati siapa yang bertanya sehingga akan mengetahui mana saja peserta didik yang aktif. Selanjutnya ada tugas lanjutan, memang tidak dimasukkan di banner, tetapi nanti akan dikirimkan link melalui grup, yang mana tugas lanjutannya berupa kreativitas dari peserta didik, dapat berupa poster, mind mapping, infografis, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya ada aspek afektif, akan dijelaskan oleh Mbak Muflihatul Aman. Selanjutnya hasil penilaian afektif yaitu diambil dari kegiatan diskusi, presentasi kelompok, dan tanya jawab selama pembelajaran dilaksanakan. Penilaian yang diambil yaitu sikap, disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan sopan santun. Menggunakan penilaian skala Likert 1-4, dapat nilai 4 apabila sangat sesuai, nilai 3 apabila sesuai, nilai 2 apabila kurang sesuai, dan mendapatkan nilai 1 apabila tidak sesuai. Berikut hasil dari analisis penilaian afektif. Yang sebanyak 43,5% mendapatkan nilai 80, sebanyak 39,4% mendapatkan nilai 83, sebanyak 12,1% mendapatkan nilai 78, dan sebanyak 3% mendapatkan nilai 90. Dari hasil ini, siswa terbanyak dari mendapatkan nilai 80, yaitu sebanyak 45,5%. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.